Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat dari Kerahiman Ilahi dimanapun berada. Saya senang berjumpa lagi dengan Anda semua. Dan saya mau mencoba membagikan sharing saya atau renungan saya tentang koneksi antara luka batin dan sakit badani. Ya, sebetulnya bukan hanya sakit badani, bisa juga sakit psikis, tapi juga bisa sakit rohani. Ya. Saya kutipkan sebentar teks kitab suci dari kitab Nabi Yesaya dalam Yesaya bab 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, yang kedua kita lihat dalam bacaan beberapa hari yang lalu dikatakan, hendaklah kamu berbelas kasihan seperti Bapamu berbelas kasihan. Sekali lagi, kita dalam anggota Kerahiman Ilahi ini tidak hanya bersifat pasif. Artinya kita mohon rahmat untuk apapun juga intensi, tetapi harus aktif. Ya. Nah, seperti Bapamu berbelas kasih. Karena belas kasih itu katakanlah DNA-nya Bapa. Gitu. Katakanlah kalau bahasa kita DNA-nya Bapa. Esensinya dari Allah. Itu belas kasih. Nah, karena itulah maka kita boleh bertanya sebetulnya, kenapa Yesus itu, ya Yesus itu harus menderita begitu kejam, begitu sadis? Mungkin kita tidak pernah berpikir ketika kita menghadapi salib, karena kita sudah terbiasa. Tapi kita bayangkan dululah ketika itu. Itu begitu kejam loh, begitu sadis, begitu brutal, begitu vulgar. Ya, pernah saya ke Yerusalem waktu itu ada suatu tempat di mana Yesus disesah. Jadi ada semacam balok besar dan Yesus seperti tangannya demikian lalu dicambuk dan segala macam. Ketika saya membayangkan darah memancar ya, dari tubuh Yesus. Jadi dan saya pribadi sebetulnya punya devosi kepada Kerahiman Ilahi. Karena saya menemukan satu kata yang bagi saya sangat penting. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkan aku. Darah dan air. Kita tahu fungsi darah itu di bagaimana dan air itu bagaimana. Tubuh kita hampir mungkin 80% darah dan air. Jadi ketika kita berdoa darah dan air yang memancar dari hati kudus sembuhkanlah. Supaya kita minta darah Yesus itu memurnikan darahku. Darah tubuhku dan air dalam tubuhku. Dan itulah yang membuat jujur kalau saya katakan saya menjadi terpesona oleh kata-kata ini gitu. Dan sampai sekarang saya terus mendoakan doa Kerahiman Ilahi jam 3 ya dan doa Koronka juga. Nah, bagaimana kita melihat itu dengan aspek luka batin? Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita semua punya luka batin dengan gradasi yang berbeda-beda ya. Ya. Gradasi yang berbeda-beda saya katakan. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sederhana, ada yang mungkin kebalikan atau katakanlah orang yang terlalu dimanja. Itu juga bisa luka batin. Jadi orang yang terlalu menuntut nanti akhirnya. Dan itu suka atau tidak suka kita semua punya. Meskipun saya tahu dari pengalaman saya banyak orang yang tidak mau menerima itu. Jelas, ngapain Romo bicara tentang luka batin? Untuk apa? Saya sudah tua, sudah demikian ini. Mengapa yang kita bicara itu? Gitu. Dan jangan lupa, saya tadi katakan apa luka batin itu koneksinya dengan fisik. Itu jelas sekali. Kita sebut dengan bahasa yang mungkin kita ketahui yang disebut psikosomatis. Ya. Jadi sakit badani karena psikis. Ya. Karena luka batin. Ya, luka batin itu kita tahu lah katakanlah bahkan bukan hanya ketika dilahirkan, dalam kandungan pun dia telah terluka. Ketika sang ibu merasa tertekan, tertindas atau apalah, itu pengaruh psikologi ibu mempengaruhi bayi dalam kandungan dan itu ya, anak bayi yang di unwanted child. Ya. Nah, dengan luka batin itu apa yang terjadi?
aspek intelektualnya, ya, aspek rasionya itu terganggu. Ya, dia punya pikiran, perasaan juga terganggu. Orang menjadi minder, orang menjadi takut, orang menjadi cemas, dan pikirannya bisa kacau gitu kan, ya, sangat kacau, negatif thinking dan segala macam. Dan secara ketika pikiran dan hati itu menjadi kacau tidak baik, itu mempengaruhi tubuh. Coba Anda setiap hari katakanlah sedih terus, memikirkan mungkin seseorang yang meninggal, membuat Anda membuat Anda takut dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan saudaraku terkasih, jadi dengan kata lain kita lihat bahwa luka batin itu ya mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi raga kita, mempengaruhi cara pikir kita, mempengaruhi cara pandang kita. Kita perhatikanlah, ya, orang yang negatif thinking, ya, selalu curiga pada orang lain, orang yang takut, orang yang cemas, ya, itu bersandar kepada pernah keluka batin yang dialami pada waktu yang lalu, ya. Jadi kalau kita perhatikan apa yang kita sebut bahwa luka batin itu mempengaruhi tubuh, pasti, ya, pasti, bahkan mempengaruhi psikis, bahkan mempengaruhi relasi dengan Tuhan. Bahkan ketika seseorang mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan bapak misalnya, ya, dipukul, ditindas, dihajar dan seterusnya, dia akan sulit sekali mempengaruhi relasinya dengan Tuhan sebagai bapak. Ya. Jadi pengalaman psikologis ini mempengaruhi relasinya dengan Tuhan. Ketika seorang gadis dilecehkan gitu kan oleh seseorang yang katakanlah oleh siapa saja, itu juga mempengaruhi relasinya dengan Yesus juga terhambat. Jadi kita tidak boleh tidak boleh mengesampingkan koneksitas antara pikiran, perasaan dan luka batin. Meskipun saya tahu banyak sekali orang yang menolak, menghindar dan tidak mau menghadapi realitas. Karena apa? Saya mengerti persis. Karena luka batin itu menyakitkan. Kenapa harus dikorek-korek dulu? Kenapa harus dibuka dulu? Ya, itu ya, pilihan seseorang. Ada orang yang tidak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti, tapi jangan lupa, saya hanya mengatakan tapi nanti pada waktu tua, ketika kesadaran sadar dan bawah sadar ini klepnya dol, maka yang pengalaman-pengalaman masa lalu akan muncul di permukaan. Nah, baru-baru ini dua orang postulan saya live in di 1 bulan di sebuah panti jompo. Ya, ada 73 panti jompo. Anda bisa bayangkan, mereka bilang, dari 73 itu hanya 3 orang yang katakanlah masa tuanya dilalui dengan bahagia, dengan gembira, dengan susah. Sebagian lagi protes, sebagian lagi marah, sebagian lagi kenapa saya dibawa ke sini. Bahkan maaf, dia harus membuang fesesnya di tembok, di celana, dimanapun juga. Lalu ada juga saya lihat sendiri ketika saya kunjung ke sana, seorang bapak yang hanya duduk di kantor satpam dengan begini sampai mulutnya komat kamit. Lalu seorang dari teman saya yang postulan itu, Romo, ini luka batin mereka luar biasa. Ya. Ada seorang bapak yang katakanlah seorang bapak yang hanya ada di tempat tidur lalu harus dimandikan. Tahu nggak kenapa? Dia tidak mau dimandikan seorang lelaki, dimandikan oleh perawat lelaki, tapi dia mau dimandikan oleh perawat wanita. Kenapa? Kenapa kamu mau itu? Karena saya dulu pernah istri saya diselingkuhi, saya benci dengan lelaki. Coba bayangkan. Ini bagian luka batin yang tersembunyi, yang tidak diketahui dan hampir semua sudah saya mengatakan luka batin dan sulit kami diubah. Ya. Sulit lagi karena nggak kesadarannya sudah lemah. Diulang-ulang gitu kan, diulang-ulang terus, ceritakan terus sehingga hidup masa tuanya dengan penuh derita. Nestapa. Anda mau seperti itu? Saya yakin tidak. Nah, bagaimana caranya? Jadi kaitannya antara sekali lagi luka batin dengan pengalaman-pengalaman fisik, psikis dan emosional bahkan spiritual itu sangat mempengaruhi. Karena membuat pikirannya sekali lagi membuat pikirannya jelek, negatif, marah dan seterusnya. Ada berbagai macam dosa-dosa yang muncul di sana. Bahkan bisa lebih parah dipengaruhi juga oleh kuasa kegelapan. Coba kita lihat bagaimana orang yang luka batin menjadi orang yang ribet gitu loh.
orang yang antik, orang yang sulit bergaul. Ya, itu karena pengalaman luka batin. Nah, para saudaraku, karena di situ kita melihat luka batin itu membuat orang minder, tapi juga bisa membuat orang sombong, membuat orang kikir, membuat orang marah, malas, dan seterusnya. Dan ketujuh dosa itu masuk semua dalam diri orang-orang yang demikian. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, ya, saya akan berikan satu contoh kecil saja, tapi menurut saya saudara, sangat besar pengaruh dampaknya. Anda tahu yang disebut Adolf Hitler. Ya, saya sudah mungkin pernah ngomong sekali. 10 juta kira-kira orang Yahudi dibantai, ya, kebanyakan hampir orang Yahudi, tapi ada juga orang yang non Yahudi, ya ada, tapi kebanyakan orang. 10 juta, bayang, genocide ini. Nah, kenapa dia begitu sampai marah sekali dengan orang Yahudi? Yes. Kenapa marah sekali? Karena ayahnya adalah orang Yahudi dan ibunya orang lokal, orang Jerman. Ayahnya sangat kasar terhadap ibunya dan terhadap dia sendiri. Maka apa yang muncul? Nanti ketika saya berkuasa, akan saya balas. Maka kita bisa ketahui. Luka batin yang tidak diolah, tidak disembuhkan, bisa menghancurkan 10 juta orang dengan cara yang brutal. Ya. Nah, banyak hal yang terjadi demikian ketika luka batin itu tidak diolah. Ya. Maka itu bisa, ya, menjadi bumerang, menjadi malapetaka, baik bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, dan siapapun juga. Ya. Nah, kitab suci juga bisa kita lihat itu, misalnya contoh Yusuf, ya, anak dari Yakub. Bagaimana Yakub itu sangat mengasihi Yusuf karena dia berasal dari istrinya yang dia sangat sayangi, Rachel. Karena begitu sayang, maka dia pilih kasih. Akibatnya apa? Saudara-saudara yang lain, ya, iri, cemburu, bahkan mau membunuh dia, melemparkan ke dalam sumur kering. Tapi tidak jadi, lalu dijual, pergi ke Mesir, menjadi budak. Dia menderita di sana. Bayangan saudara sendiri. Dan kita bisa melihat dalam saudara-saudari kita bertengkar, berselisih, dan segala macam. Coba lihat. Ya. Nah, akibatnya apa? Dia akhirnya karena Tuhan tetap mendampingi dia gitu kan dalam perjalanan hidupnya. Dia menjadi Perdana Menteri. Dan apa yang terjadi kemudian ketika saudaranya kekurangan makanan, pergi ke sana dan dia melihat saudara-saudaranya begitu marah, dendam kesumat, muncul marah, nangis, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi hebatnya Yusuf itulah berteologi, dia berteologi. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, ya, supaya saya bisa menolong mereka. Coba bayangkan. Jadi saudara, kita juga harus berteologi gitu loh. Semua itu terjadi di masa lalu, apapun terjadi di masa lalu, pasti Tuhan punya rencana. Pasti Tuhan punya rencana. Jadi kita tidak boleh pasif gitu. Kita juga harus berpikir, harus meditasi, berpikir kenapa terjadi demikian. Harus terjadi, ya sudah terjadi. Kita harus belajar menerima itu. Ya, berpikir, meditasi, berpikir kenapa. Dan akhirnya Yusuf yang tahu, mengerti bahwa Tuhan merencanakan. Jadi kita belajar melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Dan inilah saudaraku terkasih, saya mau mengajak Anda, para anggota Kerahiman Ilahi. Kita tidak cukup hanya pasif. Kita berdoa dan mohon doa. Itu salah satu unsur penting, betul. Ya. Tapi jangan lupa, kita harus menjadi seperti Bapa yang berbelas kasihan. Coba lihat. Ya, seperti Bapa berbelas kasihan kepada kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Siapalah kita ini? Berdosa, rapuh, terdiri dari daging, terbuat dari debu tanah. Berbelas kasihan. Dan Yesus mengatakan juga, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi kedua unsur ini, jadi belas kasihan itu tanpa batas, unlimited gitu loh. Nah, bagaimana kaitannya dengan berbelas kasih seperti Bapa berbelas kasih? Saya juga berbelas kasih. Nah, disinilah saudaraku terkasih dalam Kristus, adalah tugas dan tanggung jawab kita seperti Yesus. Coba lihat. Sekali lagi saya ajak Anda untuk melihat salib, ya, dalam masa Prapaskah ini, sungguh-sungguh melihat salib gitu kan.
kita sungguh melihat salib diperlakukan dengan kejam kalau kita ikuti jalan salib. Itulah Yesus yang sangat mengerikan, disalib, dipaku gitu loh. Coba Anda bayangkan begitu pedihnya. Ya, begitu pedihnya. Kenapa Yesus mengalami itu? Itu semua karena Yesus tahu kita akan mengalami dari kepala hingga kaki. Ya, ada orang yang kepalanya dihancurkan atau apa sajalah. Yesus tahu bahwa dia menanggung penderitaan salib umat manusia yang begitu mengerikan. Maka dia seolah-olah dosa manusia yang besar itu dia tanggung dengan dirinya sendiri. Ya. Dan itulah kita lihat. Banggalah kita sebagai orang Katolik yang membebaskan Yesus, membebaskan kita dari segala ketakutan dan belenggu dosa itu. Nah, jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, ya, jadi koneksinya apa antara luka batin dengan segala macam penyakit kita? Ya, saya katakan tadi beberapa contoh. Ya, itu karena tadi Tuhan pikiran kita yang negatif, yang jahat, yang kurang gitu. Itu karena luka batin dendam-dendam ya yang kesumat. Seseorang bertanya kepada saya beberapa waktu, seorang gadis, Romo, kenapa saya tidak mendapatkan pasangan yang baik? Saya mohon doa. Iya ya, doakan, saya doakan. Tapi saya tanya sebentar ya, pernahkah kamu pacaran? Pernah. Apa yang terjadi? Dia diam sebentar. Saya marah kepada lelaki itu. Saya dendam kepada lelaki itu. Karena dia berselingkuh. Meskipun kami belum menikah. Nah, aku bilang, dendammu itulah yang membuat tidak ada lelaki yang datang kepadamu. Coba bayangkan. Jadi itu kaitannya dendam kesumat itulah yang membuat dia akhirnya ketika orang datang lalu pada dia menjadi marah. Ingat lagi dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Maka saudaraku terkasih, apa yang ya sadar atau tidak, suka nggak suka, apa yang perlu kita jalani, apa yang perlu kita usahakan pertama-tama supaya kita katakanlah tujuan hidup kita sebagai orang Katolik itu apa sebetulnya? Anda ikut kerahiman ilahi, Anda pergi ke gereja dan segala macam, apa sebetulnya? Seperti kata Yesus sebagai anggota kerahiman ilahi, hendaklah kamu berbelas kasih sebagaimana Bapa berbelas kasih. Tujuan kitanya itu. Kita belajar berbelas kasih kepada siapapun, kepada diri sendiri, bahkan juga kepada orang lain. Seperti Bapa berbelas kasih dan tanpa batas. Dalam bahasa yang kitab suci dikatakan, hendaklah kamu berbahagialah yang orang yang murni hatinya, karena dia akan melihat Allah. Jadi antara murni hatinya itu dengan berbelas kasih itu agak mirip, karena murni hatinya itu adalah keterarahan kita hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, murni hatinya itu hanya pada kita melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Tuhan yang berbelas kasih. Lihatlah Yesus disalib. Ya Bapa, meskipun dia diperlakukan begitu dengan kejam, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu mereka buat. Anda boleh mengatakan pada saya, Romo, itu kan Yesus. Saya kan manusia. Enak aja dia bahagia, saya tidak bahagia. Bukan itu sebab. Bukan itu. Sementara kita mungkin dendam sekarang, nanti pada waktu, ketika kita sudah tua, kita tidak bahagia. Ada beban-beban yang masih mengganjal dan sulit diubah karena apa? Karena kesadaran kita sudah lemah. Bagaimana mengubah? Coba aja. Misalnya orang tua kita yang sudah tua, yang berperilaku katakanlah dalam tanda petik aneh gitu. Mana bisa berubah? Atau kita sendiri saja yang masih waras pikirannya, apakah kita mudah berubah? Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ya. Itulah konsekuensinya. Mumpung saya katakan, mumpung kita dalam tanda petik waras, masih waras. Berpikirlah, merenungkan. Nah, bagaimana caranya? Mulailah dengan diri kita sendiri. Coba lihat, perhatikan. Coba lihat diri kita sendiri. Mungkin kita cemas berlebih-lebihan. Mungkin kita takut pada benda-benda tertentu. Mungkin takut pada kecoa. Mungkin takut pada anjing. Dan seterusnya. Mulai dari itu sendiri. Mulai dari ketakutan perilaku-perilaku kita yang aneh, tak wajar. Ketakutan pada benda-benda tertentu atau sesuatu tertentu. Nah itu mulailah dari itu.
Nah, setelah mulai dari itu apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama ya. Pertama-tama ada yang kita sebut 3 hal. Itu self knowledge. Dari mana akarnya itu? Saya mencoba mencari berpikir aktif gitu. Jadi dengan meditasi, kita meditasi itu bukan hanya duduk diam begini, tapi berpikir, Tuhan dari mana aku punya luka seperti ini gitu kan? Bagaimana aku punya luka seperti ini? Itu katakan self knowledge, kenal diri sendiri. Oh, mungkin aku dulu begini bla 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 karena begini-begini dan seterusnya dan seterusnya. Knowledge. Ya, cari akarnya dulu. Lalu kemudian yang kedua setelah cari akar lalu self awareness. Saya sadar, oh ya ya. Karena itu dan orang itu telah melukai hati saya. Oke. Awareness. Sadar diri. Lalu kita mencari meditasi, berpikir, baca kitab suci, merenungkan, terus mencari, menemukan. Lalu setelah mencari self knowledge, self awareness, lalu self apa? Acceptance, menerima. Ini penting sekali saya katakan menerima itu supaya Tuhan itu mengizinkan semua terjadi. Kita nggak bisa mengulang ke belakang, saudara. Kita ini produk dari masa lalu. Itu terjadi semua, terjadi pada kita. Karena ada alasan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Belajar menerima. Belajar menerimanya. Self-acceptance. Jadi self-knowledge, self-awareness, dan self-acceptance. Jadi ketika kita meditasi, ketika kita kontemplasi, ketika baca kitab suci, ketika kita ikut permenungan, kita khotbah A dan khotbah B, kita membaca kitab suci, itu adalah proses untuk kita dimurnikan gitu loh. Pikiran kita, mindsetnya itu, jadi Tuhan itu mau mengubah mindset kita, cara pikir kita, bukan hanya perilaku kita, tapi mindsetnya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Seperti Yusuf tadi. Jadi saudaraku, kita harus belajar aktif, bertanya gitu loh. Bertanya, berpikir. Kalau kita nggak tahu, kita tanya pada seseorang, kita mau bantuan supaya kita mengerti. Jadi ada 3 unsur supaya kita tahu bagaimana diriku sendiri. Jadi ada self knowledge, saya ketahui, saya belajar, saya membaca, saya merenungkan, lalu self awareness dan self acceptance. Kita mengampuni orang yang telah melukai kita. Kita memaafkan mereka, apapun juga. Ya. Dengan segala situasi itu, God has own reason. Ya, seperti tadi Yusuf. Tuhan sengaja membiarkan itu terjadi supaya saya bisa menolong. Bapa membiarkan Yesus mengalami itu ya supaya dia menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia. Ya, jadi itu tahap pertama adalah mulailah dari diri kita sendiri. Jangan takut, jangan malu. Ya, terutama pada masa prapaskah ini. Kalau kita juga menemukan dosa-dosa kita juga tidak apa-apa. Bersyukurlah bahwa kita menemukan itu saat ini sekarang. Kita mohon ampun. Maka kita bersyukur sebagai orang Katolik punya sakramen rekonsiliasi, datang kepada pastor, kita lepaskan semua gitu loh. Dan bersyukur. Nah, setelah tahap tadi itu yang demikian, lalu kita tahap yang penting juga self appreciation, bersyukur. Rasa syukur dan terima kasih atas pengalaman keterlukaan di masa lalu, atas dosa di masa lalu, atas trauma di masa lalu. Ya, jadi kita berani bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena apa? Karena trauma itu, luka batin itu menjadi apa? Menjadi sumber rahmat gitu loh. Bahkan menjadi sumber misi hidup kita. Ya, sumber misi hidup kita. Anda kenal dengan Nelson Mandela. 30 tahun dia di penjara di suatu pulau, bahkan kejam sekali, zaman apartheid. Jadi dia menjadi seorang negarawan yang luar biasa. Dengan mendirikan komisi rekonsiliasi. Untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni satu sama lain antara kulit putih dan kulit hitam. Dalam negara itu dia menjadi negarawan yang dihormati banyak orang. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan kekejaman. Itu seorang yang luar biasa. Ya. Jadi saudara, mari kita bersyukur. Sekali lagi, menerima dulu, ya, menerima. Jadi ketika kita katakan acceptance, awareness, dan kemudian acceptance, ya, awareness, lalu kemudian self appreciation, bersyukur atas segala pengalaman itu. Jadi saya akan bacakan sedikit bahwa hidup itu yang demikian itu terjadi, dibiarkan terjadi. Sekali lagi, Tuhan membiarkan terjadi karena dia merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ya, maka ada dalam nanti Paskah, ya, Anda ingat ya, yang disebut ketika pastor menyanyikan lagu Exulted, Felix culpa, oh kesalahan yang membahagiakan.
Coba lihat. Ini teologi gereja loh. Jadi kita juga berteologi, belajar berteologi gereja juga syukur ada dosa manusia pertama. Gitulah kata Felix Kulpa itu. Ya nanti dalam Aksutet. Kesalahan yang menguntungkan. Karena dengan kesalahan yang menguntungkan itu kita terima siapa? Yesus. Karena dosa itu kita terima Yesus. Gitulah. Inilah jadi kita saudara, Anda, saya, kita semua belajar berteologi, belajar berspiritualisasi. Ya, tapi dengan benar ya di dalam gereja, tanya para pastor, tanya orang-orang, baca kitab suci, kita menjadi. Saya bacakan suatu kalimat bahasa Inggris yang menurut saya bagus sekali. God knows the reason. For every pain we must bear. Untuk setiap sakit kita harus tanggung. Untuk setiap beban kita harus care, kita harus peduli. There is a reason, ada alasannya. For every grief that bows the head. Untuk setiap nestapa, luka, kita harus menundukkan kepala. Penderitaan itu juga membuat kita rendah hati. Kita ini aja daging dari debu tanah, tunduklah kepalamu. Every teardrop that is sad, there is a reason. Setiap air mata harus diseka. Ya. For every hurt, luka, for setiap luka, untuk setiap pelarian atau setiap masalah yang berat ada alasannya. Tetapi if we trust God as we should, it will work out for our good. God knows the reason. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan punya rencana dengan hidup kita, yakin kepada Tuhan, sebagaimana mestinya kita harus percaya, akan bekerja kuat untuk kebaikan kita. Surat Paulus mengatakan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. God knows the reason. Allah tahu rencananya. Maka kita harus menerima semua penderitaan apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau terjadi kemudian pada self tadi appreciation, terjadilah apa yang disebut self change dan self transformation. Self change itu berubah. Kita menjadi lebih tenang, lebih damai. Tapi terlebih self transformation, bertobat. Jadi kalau memang kita berubah, tapi kita self transformation itu menjadi perjalanan hidup kita. Kita melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Ini ya saudara, melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, maka itu yang disebut berbahagialah orang yang murni hati karena melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamataku. Kacamataku balas dendam, ku pukul, ku hina, ku tembak kau. Kacamata Tuhan mengampuni. Yesus. Itulah perjalanan hidup kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, supaya jangan panjang-panjang, bagaimana kita harus menjalankan masa-masa ini? Gini, ada beberapa. Pertama, masa kita punya salib. Kalau kita ada penderitaan, pandang salib. Yesus, aku punya dendam. Lihatlah salib Yesus. Mohon supaya luka-luka Yesus, darah dan air yang memancar dari hati Yesus, dari lambung yang tertikam, dari kepalanya yang sakit, dari luka-lukanya, sembuhkan aku. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku. Jadi ketika jalan salib ini, atau ketika kita berdoa, pandang salib, itu kekuatan kita. Yesus, luka-lukamu lebih parah daripada lukaku. Sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Apa saja yang Anda rasakan dan jadi ini proses-proses di mana kita teologisasi gitu loh. Spiritualisasi. Yesus, sembuhkan lukaku. Aku marah, aku dendam karena suamiku, karena istriku, katakanlah maaf selingkuh atau apa dan sebagainya, anakku begini. Coba. Nah, jadi kita aktif gitu loh. Memohon rahmat Tuhan untuk darah Yesus menyembuhkan kita, menyembuhkan orang itu. Nah, disitulah salah satu unsur penting dari kerahiman ilahi tadi adalah kita mohon, tetapi kita juga menjadi apa? Silih. Kita menjadi korban. Yesus menjadi silih atas dosa kita, orang umat manusia. Kita juga punya silih, saudara. Ketika kita mendoakan setiap jam 3, saya menjadi silih untuk berdoa untuk dunia, negara, bangsa, anak, cucu kita yang sedang dalam problem. Menjadi silih, saya berkorban untuk keselamatan orang lain. Jadi coba luka-luka Yesus itu kita mohonkan untuk menyembuhkan aku, lukaku sendiri. Atau luka-luka orang yang sedang kita doakan. Itu pertama. Yang kedua adalah, ini penting. Salah satu hal yang penting juga.
Kita punya suara hati, saudara. Setiap orang punya suara hati. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Sekali lagi, lakukan yang baik, hindari. Dengarkan hati kita menjadi PK. Aku lakukan. Jadi Roh Kudus bekerja lewat hati kita. Setiap kali ada pikiran yang negatif, saya harus melawan, saya harus melakukan yang baik. Saya tetap berbuat baik meskipun diperlakukan dengan kejam sekalipun. Itulah maka lakukan yang baik. Apapun juga. Ya. Nah, suara hati itu kenapa ada di dalam diri kita? Supaya kita dengarkan, supaya kita peka. Dan suara hati itu apalagi kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen diberi karunia Roh Kudus. Kenapa diberi karunia Roh Kudus? Karena apa? Karena hati nurani kita bisa tumpul. Kenapa bisa tumpul? Kalau orang berada di tempat tertentu sebagai preman, dia mengatakan mencuri itu nggak apa-apa. Demi perut, demi apa? Nah, bisa tumpul. Kondisi kebudayaan bisa membuat orang tumpul. Nah, makanya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus di dalam hati kita. Supaya kalau kita maka penting sekali, saudaraku. Di sini kita selalu mohon Roh Kudus supaya Roh Kudus itulah yang membimbing, menuntun kita, memberikan inspirasi, memberikan ilham supaya selalu berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, jalankan itu. Ya, jalankan itu. Sekecil apapun, sesederhana apapun. Ya, sesederhana. Nah, disitulah kita kemudian nanti PK lama-kelamaan kita mendengarkan suara Tuhan, ya. Suara Roh Kudus itu menggerakkan hati kita menjadi baik, lalu mengarahkan suara hati dan Roh Kudus itu menjadi guru kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat. Itu guru yang harus kita dengarkan semakin PK, karena ada dalam diri kita, dalam diri Anda, di siapapun. Ya, nah, jadi tidak cukup hanya suara hati nurani karena bisa tumbuh, tapi suara Roh Kudus. Kita dicerahkan, ya. Kita diajak untuk mengampuni, memaafkan, ikuti suara. Jadi pertama tadi mohon Yesus, luka-luka Yesus menyembuhkan aku. Kemudian juga mohon Roh Kudus. Bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa kita sadari? Saya punya teori atau saya merasa sendiri, bukan teori tapi saya praktekkan. Saya minta kepada Bunda Maria. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Berikan Roh Kudus itu kepadaku. Dan saya merasa luar biasa ketika kita minta Roh Kudus. Selalu yang baik muncul, tiba-tiba muncul yang indah segala macam. Tanpa saya sadari, tanpa sesuatu yang akhirnya saya menjadi hidup lebih tenang, lebih damai, tidak takut, tidak gelisah, tidak mudah panik lagi karena semakin tua kita semakin pikun, semakin lupa, semakin apapun juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa saudara, jangan lupa menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen harus mengubah mindset, cara pikir, cara pandang. Nah, mindset kita negatif apa? Karena luka batin itu. Karena pengalaman pahit di masa lalu. Mindset, bagaimana cara mengubah mindset? Bacalah kitab suci. Baca kitab suci. Karena tanpa mengubah mindset kita akan sulit untuk berubah. Cara pikir yang negatif menjadi positif. Cara pikir yang negatif menjadi syukur. Ya, menjadi baik. Nah, karena itulah maka kita setiap hari bacalah kitab suci. Ya. Berdoa, meditasi, kontemplasi, merenungkan. Ya. Sementara pikiran kita masih waras. Kita dipanggil untuk memakai, akhirnya lama-kelamaan, cara pandangku, cara pandang Anda, seperti Tuhan memandang hidup kita. Cobalah perhatikan bagaimana Yesus memberikan contoh tentang apa? Anak yang hilang. Itu Bapak kita itu tidak ingin satu orang pun binasa. Itulah Tuhan kita, itulah Bapak kita, itu Allah kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya ulang kembali ya. Jadi apa yang harus kita mulai? Kita mulai dengan luka batin kita masing-masing. Dan itu akan mempengaruhi tubuh raga kita semua. Ya, orang coba ketika kita sedih terus-menerus, wajah kita sedih, kita nggak gembira, kita nggak suka cita. Sudah ada kebangkitan. Kenapa harus sedih? Ya sudah, lepas kita masa lalu, kita ampuni masa lalu kita. Kita selesaikan masa lalu kita, bawa derita itu. Pasti ada sesuatu makna yang jauh lebih dalam. Saudara,
Ya, jangan sampai nanti di usia Anda, kebanyakan Anda orang Kerahiman Ilahi, kebanyakan udah sepuh-sepuh semua, saya tahu. Saya juga sudah mulai sepuh, sudah mulai pikun dan segala macam. Mumpung Anda masih waras, bawalah salib Yesus, derita Yesus ke luka Anda, sembuhkan. Yesus, sembuhkan aku dengan luka-luka, dengan darahmu. Maka mengapa saya suka sekali lagi, seringkali darah dan air yang memancar di hati kudus Yesus, pikiran-pikiran yang muncul dalam diri saya yang negatif, pengalaman-pengalaman negatif dibersihkan, disucikan. Itu membuat kita damai, membuat kita tentram. Saudara, itu tanggung jawab kita. Itu panggilan kita. Sebagai orang Kerahiman Ilahi. Tuhan memberkati Anda, dan saya kira cukup sekian renungan saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jadi batuk. Amin. Bapak Ibu, terima kasih ya Romo untuk pencerahannya tentang luka batin dan koneksinya. Memang semua itu pasti kita akan merasakan ya Romo, dari ngalamin luka batin itu sampai kita saat hari ini juga. Bapak Ibu, sebelum kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mari kita foto-foto dulu ya, Ibu. Kita foto-foto dulu bersama-sama. Ya. Ibu Maria Jo, tolong bisa bantu atau siapa ya? Oke, saya Mbak Julie. Bapak Iya. Ibu boleh buka kamera dan berikan senyum yang terbaik. Lupa ya. Ya. Untuk mindset awal ya Romo. Ya. 1. Wah. Banyak yang datang. Bu Melani sini. Halo, Apa kabar Romo? Baik sehat Romo. Ibu. Ya. 4. Ya. 5. Terima kasih Mbak Julie. Ya, sama-sama Mbak Silva, makasih banyak. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ditulis di kolom chat, atau nanti kalau mau bertanya langsung juga silakan. Ada yang sudah nulis ya? Oh, sebentar. Kok nggak bisa buka ya? Bentar ya Bu ya. Oke. Bu Silva bisa tolong bantu dulu ya, ini agak kekunci. Sebentar. Saya bantu. Iya, baca dulu Bu Maria. Aku Iya. kekunci nih. Ada pertanyaan dari Ibu Silva. Romo, Ya. bukankah luka batin menggores hati seseorang karena dirinya mengizinkan hatinya terluka? Dan bila kita tidak mengizinkan, kesalahan atau hal menyakiti tersebut hanya jadi bagian pengalaman di luar hati, bahkan di luar diri kita. Saat kita melihat bahwa seseorang menyakiti kita atau orang lain, karena orang itu yang sebenarnya bermasalah, apakah cara pandang seperti ini diperkenankan? Begitu, Romo. Oke, sudah. Sudah, Romo. Nah, bisa ya, bisa tidak. Kalau seandainya saya tanya kepada Anda, seorang ibu yang stres, pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya, ketika mengandung anak itu, apa anak itu mengizinkan? Tidak. Dia belum punya kesadaran, tapi masuk dalam memori bawah sadarnya. Ya. Dan itu mempengaruhinya hidupnya kemudian. Coba kita lihat kenapa kita bersikap demikian. Sekali-sekali lah Anda tanya ketika kepada ibu Anda, Ibu, ketika ibu mengandung saya kayak apalah saya ini kan. Mungkin ibu pada waktu itu sedang ekonominya kacau balau, mungkin juga sedang bertengkar dengan suami, dan seterusnya, whatever lah. Ya. Nah, ketika dia masih kecil misalnya, dia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, oleh kakak-kakaknya, apa dia mengizinkan? Enggak juga. Ya. Nah, kemudian mungkin ketika kita sudah dewasa gitu kan, bisa jadi mengizinkan dan tidak mengizinkan. Enggak, aku enggak mau begitu. Tapi kan itu sudah tergores dalam hatinya. Ya.
melihat perilaku, tindakan-tindakan yang dia lihat sendiri, sadar atau nggak sadar itu masuk dalam bawah sadar. Jadi jangan lupa, luka batin itu masuk di dalam bawah sadar. Ya. Suka atau tidak suka, senang nggak senang, masuk di sini, tertanam di situ. Lalu itu mengakibatkan mempunyai dampak kepada perilaku-perilaku kita. Aneh, keras kepala, ya, takut, cemas. Dari mana itu kan? Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena kita berdosa. Kita semua nih dosa asal itulah yang menyebabkan kita begitu terjadi. Kita mau menyalahkan siapa sekarang? Oh, menyalahkan Adam dan Hawa, ya, kurang ajar kan? Kalau ngadirin Adam dan Hawa, Tuhan yang membuat saya menciptakan. Makanya orang berteriak, Tuhan, kenapa kau ciptakan aku begini? Kira harus menderita seperti itu kan? Lalu orang menjadi putus asa. Gitu. Nah, disitulah kita lihat. Saya tadi mengatakan dosa manusia pertama, kita bersyukur karena dengan begitu kita kenal Yesus, kita kenal juru selamat. Ini loh menyelamatkan aku. Nah, maka tadi saya bilang Yesus juru selamat itu menyelamatkan dunia. Sekarang ini juga menyelamatkan aku dari segala dosa, sakit, penyakitku. Aku pakai, ku izinkan Yesus masuklah dalam luka-luka. Yesus. Dan itu tidak sekali jadi, tidak setahun, 2 tahun, bahkan kapanpun. Karena itu menimbulkan pola dalam diri kita. Tapi at least ketika kita sudah merasa disembuhkan, nah itulah maka relasi personal dengan Yesus itu sangat penting gitu loh. Jadi kita tidak cukup Yesus itu menjadi objek, saya begini segala macam, tapi menjadi subjek dengan subjek gitu loh. Maka kita perlu meditasi, kita berpikir. Meditasi itu tidak hanya duduk diam begini, enggak. Tapi kita berpikir, kenapa ya begini? Tuhan mau apa dengan rencana? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Lalu kita jawab, cari Tuhan, menurutmu kira-kira apa? Kan gitu. Jadi meditasi itu lebih dialog pribadi dengan Yesus. Nah, setelah dialog dengan pikiran dan perasaan, kita diam, hening Tuhan. Lalu itulah masuk tahap kontemplasi. Kita perlu diam, kita perlu duduk, kita perlu Tuhan, Engkau lah. Karena ini bagian dari misteri kehidupan. Gak mungkin kita, kalau kita hanya dipikir kepala, pusing gitu kan. Dipikirin terus-terus, kok begini-begini, pusing. Udahlah Tuhan, kuserahkan diriku padamu, Engkau lah yang tahu. Ya itulah bagian kontemplasi, bagian menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita masuk dalam pikiran terus, capek, sedih kita, lalu orang menjadi putus asa. Disitulah tahapan kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada aspek misteri kehidupan ini, nggak bisa kita mengerti dengan semestinya, nggak bisa. Ya. Nah, maka belajar kita, karena yang mengontrol hidup kita itu bukan aku, bukan pikiranku, bukan hidupku. Yang mengontrol itu Tuhan. Nah, kalau kita mengontrol terus, hidup kita harus begini, kau begini, itu kan kita memaksakan pikiran pada orang lain dan seterusnya. Lalu kita menjadi tidak bahagia. Orang nggak bisa berubah. Apa kita bisa mengubah orang lain? Nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Disitulah aspek saya katakan tadi, tujuan hidup kita adalah puritas cordis, kemurnian hati. Nah, kemurnian hati itu berarti apa tadi saya bilang? Sekehendak sepikir dengan Tuhan. Kita memandang segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Dan itu bukan gampang. Tapi butuh rahmat. Maka kita mohon Roh Kudus. Ya udahlah, misteri itu kita mohon Roh Kudus. Ya, aku nggak bisa, nggak mungkin tuh. Dengan penuh kerendahan hatiku mohon Roh Kudus. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Bantu aku. Nah, itulah. Sampai di situ baru kita mulai ngerti. Hidup itu misteri. Oke? Jelas? Romo, Oke, ada lagi? boleh tambahin Romo. Jadi seperti itu pikiran kita kan, manusia kan punya pikiran sendiri Romo, seperti yang Santo Agustinus bilang ya Mo. Yang kita ini manusia kecil ya, pikiran Allah yang tak terselami ya Mo. Jadi ya Betul. apa yang Tuhan mau ya kita nggak tahu lah ya yang terjadi dalam hidup kita ya Mo. Suka-suka Tuhan. Ya udah. Bukan ya udah ya pasrah negatif pasif, bukan ya udah lagi, itu bukan, tapi suatu pemahaman yang dasar. Karena kenapa saya harus menyerahkan diri kepada Tuhan? Ya Tuhan, aku tidak mengerti, aku tidak mampu. Biarkan aku sendiri yang menjawab. Nanti pelan-pelan Tuhan juga menjawab gitu loh. Pada waktunya Tuhan akan memberikan pencerahan juga. Oh iya ya, ternyata begitu. Oh iya ya. Jadi kita tidak boleh pasif. Oh ya udah begini, jangan. Tapi aktif. Tapi pada saat tertentu, pada saat kita sudah siap menerima itu, Tuhan buka. Oh gitu ya. Ternyata begitu. Nah itulah, maka saya bilang orang Katolik jangan pasif, aktif, bertanya, berpikir.
Lalu kita menulis, kita buat jurnal, buat apa, supaya kita pikir kalau kita menulis itu penting karena apa? Kita tidak di sini terus dengan menulis itu saya mengungkapkan itu energi negatifnya turun ke sini ke tulisan. Kenapa kita baca kitab suci? Supaya otak kita tuh cerah. Jadi jangan yang bulat mikirannya. Kok gini terus, kok kenapa dia begini. Nah, itu bulat kita akhirnya pusing kepala. Ya udahlah nggak usah. Nah, itu salah. Ya bukan salah, ya kurang lah. Jadi jangan, saya tidak mau menyalahkan orang karena kan orang bisa beda-beda. Jadi kita harus berpikir kreatif, berpikir positif, berpikir menganalisa, melihat, lalu nanti Tuhan akan jawab kok. Apalagi kalau kita mau Roh Kudus, nanti akan dijawab. Pada waktunya kalau kita sudah siap, oh iya ya, nah itu lalu pencerahan, lalu kita mulai, iya Tuhan dan Allahku. Ya itu seperti Thomas. Ya Tuhan dan Allahku, ya udah diem. Gitu. Ya, terima kasih Mo. Ya. Ada pertanyaan lagi Bu Maria? Aku di sini nggak kelihatan apa-apa. Iya, ada dari Ibu Dewi. Romo, bagaimana caranya menyembuhkan luka batin? Bagaimana Kita harus tadi mengampuni. Ya, intinya mengampuni, tetapi ada proses, ya proses. Jadi ada proses. Jadi gini loh ya, kita tuh proses tuh ada aspek psikologis kita harus jalan juga gitu loh. Jadi kita harus jalan, kita harus berpikir, kita harus menggunakan kemampuan rasio kita untuk berpikir. Tadi saya sudah mengatakan apa? Kemudian self knowledge, kita kenal dirimu sendiri, kita awareness, sadar. Setelah knowledge, ngerti, lalu paham, awareness, lalu acceptance, terima dulu situasi itu gitu loh. Nah setelah itu bergerak lagi pelan-pelan kita bergerak, kemudian menerima diri sendiri, kita bersyukur, lalu terus terjadi perubahan, kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih lalu mohon kesembuhan. Lalu tadi itu mohon kalau sudah menemukan ini, Tuhan Yesus sembuhkan aku, pandang salib. Kalau kita berdoa pandang salib, kita meditasi pandang salib, coba lihat penderitaan Yesus lebih besar daripada penderitaan kita. Penderitaan kita tuh nothing, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan Yesus kan. Nah itulah kita bertanya, kenapa saya mengeluh Tuhan? Yesus aja Tuhan harus menderita. Kenapa saya harus mengeluh dan marah-marah? Emang saya lebih tinggi dari Tuhan Yesus? Bunda Maria aja, Ibu Yesus juga menderita. Apa saya lebih hebat dari Bunda Maria? Kok mengeluh, kok protes? Itu kan tadi saya bilang dalam kitab Nabi Yesaya. Oke, jadi kita dikatakan ya itu tadi Tuhan. Luka-luka bilur-bilurnya itu menyembuhkan bilur-bilur kita. Luka-luka Yesus itu menyembuhkan luka kita. Dan kenapa Yesus harus menderita? Itulah ya. Jadi itu jadi jadikanlah saya gini. Jadi dalam tujuan hidup kita itu sebagai orang Katolik harusnya trinitaris. Ya, trinitaris. Kenapa saya sebutkan? Jadi Yesus itu harus membuat kita menjadikan Yesus itu penyelamat, penebus, pembebas dari segala dosa. Tuhan tuh memformat Yesus itu memformat kita ya. Memformat kita menjadi lebih baik, lebih murni, lebih bersih sekendak dengan Bapa. Kita diformat oleh Yesus. Itu Yesus. Nah, kalau ada dosa pasti Yesus. Nah, kemudian Yesus itu membawa kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membimbing kita. Maka Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh yang membimbing, menjadi guru kita bagaimana berjalan, dengarkan suara hati. Nah, Roh Kudus itulah yang mencerahkan pikiran kita. Dan setelah Roh Kudus baru kita kepada Bapa. Allah Bapa. Mana ada Bapa yang memberikan ular kepada anak yang minta roti? Ada. Jadi trinitaris gitu loh. Sekarang kita sudahkah kita dibebaskan oleh Yesus? Tentu proses sampai kapanpun kita pasti nggak mungkin. Tapi at least kesadaran akan trinitaris itu harus kuat dalam diri kita. Yesus, Engkau telah menyembuhkan aku, tapi juga aku mohon Roh Kudus membimbing aku dan membawalah aku kepada Bapa, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, Sang Penuh Kasih yang wow luar biasa. Segala bangsa memuji Engkau ya Allah. Itu seperti itulah. Jadi Trinitaris itu menjadi kenapa kita pakai Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu kan? Ini punya maknanya, jangan hanya Bapa, Putra nggak ada artinya, enggak gitu loh. Maka saya minta kepada Anda, mohonlah kepada Anda untuk sedikit berpikir aktif gitu loh. Berpikir kenapa gitu. Enggak apa-apa. Nanti pusing tanya pastor, tanya siapa. Maksudnya begini. Kita kemudian itu lagi. Maka ada sekali perlu ada Zoom begini kan supaya pikiran kita tercerahkan. Oh iya ya. Jadi jangan pasif. Tapi ya karena sudah tua ya maklum lah ya. Tapi ya tetaplah kita berpikir menggunakan hati segala macam dan seterusnya. Gitu kira-kira ya. Iya.
Bu Maria, masih ada lagi nggak sih? Aku nggak kelihatan. Sudah ya? Ya, masih ada. Masih ada ya? Eh, Romo, bila kita menasihati seseorang yang tersakiti untuk tidak membalas, dan kita katakan bahwa apa yang terjadi adalah sekehendak Tuhan untuk memproses dia menjadi lebih baik. Namun dia katakan, bagaimana mungkin juga yang saya mau balas ke dia itu adalah rencana Tuhan juga untuk dia. Kalau sudah begitu, bagaimana saya harus menjawabnya, Romo? Ya, pertama-tama ketika orang mengatakan seperti luka batin, kita belajar mendengarkan dulu. Ya. Jangan kita bilang, kamu kena luka batin. Enggak, bukan begitu. Belajar mendengarkan dulu. Keluarkan dulu unek-uneknya, keluarkan dulu nanah-nanahnya, keluar. Biar dia marah-marah. Kita belajar mendengarkan. Nggak perlu menasihati, itu rencana Tuhan, juga nggak boleh langsung lompat kita ke situ. Jadi kita dalam, kalau kita sudah belajar sedikit, katakanlah sedikit ya. Jadi artinya kita tidak perlu lompat langsung ke, ini kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan. Bukan. Harus belajar secara manusiawi dulu. Kamu lukanya gimana, seperti apa. Biar dia bercerita, sharing dulu. Kita menjadi pendengar yang baik. Keluarkan unek-unek dulu, keluarkan ke apa namanya, nanah-nanahnya, biar dia keluar. Oke, setelah dengar, oke, lalu kita mulai, bolehkah ya kita bertanya, kalau Anda tidak melukai, tidak balas dendam, Anda bahagia nggak? Setiap malam berpikir terus-menerus tentang dia, marah, dendam, dan segala macam, dan hidupmu sengsara dan nestapa. Ya, enggak. Ya udah, gimana cara? Ayo mari kita pelan-pelan lah. Kan begitu. Jadi sebagai teman kita hati-hati juga, sebagai teman Gerai Manila kita jangan terlalu cepat melompat. Kamu luka batin. Kamu kehendak Tuhan begini. Begini. Itu orang nanti menjadi muak gitu loh. Seolah-olah Tuhan menghendaki itu. Padahal Tuhan nggak menghendaki itu juga. Mana mungkin Tuhan menghendaki kita menderita, kan enggak gitu kan. Tuhan memberikan kepada kita, Yohanes bab 10, kelimpahan berlimpah-limpah, kebahagiaan. Maka ketika kematian itu kan harus ada kebangkitan. Maka para rasul setelah kebangkitan Yesus gembira, sukacita. Kenapa kamu sedih? Kenapa sedih? Karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah di surga. Jadi salah satu ciri orang Katolik itu harus bahagia. Bahagia itu bukan hahaha aja, tapi damai. Damai yang kuberikan kepadamu. Damai yang tak dapat diambil oleh dunia. Nah, itu jadi kita belajar untuk masuk ke hati Allah sebagai Bapa yang berbelas kasih gitu loh. Jadi tidak hanya cukup kita devosi ini, doakan ini, itu boleh, itu tahap pertama, harus masuk lebih dalam gitu loh. Menjadi seperti Bapa berbelas kasihan dan tanpa batas. Sampai kapan? Nanti kalau udah mati baru selesai. Nanti kalau kita terus-menerus mendoakan kerahiman ilahi. Ada seorang ibu yang sudah di bedridden, dia memohon Tuhan Yesus, kalau aku matilah aku Jumat jam 3. Bayangkan, dikabulkan oleh Tuhan. Bayangkan, dia mati Jumat jam 3. Aduh, tanpa menderita sekali. Jadi menderita, matinya dengan bahagia seperti Yosef gitu. Aduh, enak sekali. Ya, Jumat jam 3 dia mati persis dia minta. Karena itu kita, jadi kita juga, karena kita sudah mendoakan. Jadi jangan lupa kita mendoakan kerahiman ilahi itu bukan hanya berdoa untuk diriku sendiri, untuk dunia, untuk segala macam. Itulah salah satu fungsi dari kerahiman ilahi. Kita berdoa supaya Allah seperti Abraham minta. Kalau ada 10 orang baik berdoa untuk dunia, maka Tuhan tidak akan melimpahkan kutukan atau marahan api kepada dunia. Dan itulah kita. Maka Yohanes Paulus kedua mengatakan devosi kerahiman ilahi itu devosi terakhir yang Tuhan berikan kepada dunia. Karena itu merupakan essence DNA-nya Allah, itu belas kasih. Itu terakhir, mana lagi? Maka saya bisa mengerti, ini kerahiman ilahi adalah devosi terakhir yang Tuhan berikan sebelum saatnya tiba Tuhan berikan. Nah itulah. Karena itu DNA-nya Allah. Gimana? Gak bisa dilepaskan. Allah gak akan pada waktunya ya, seperti dalam perjanjian lama Allah menyesal menciptakan manusia, lalu Tuhan enggak lah, lalu udah kembali lagi Tuhan. Begitu kan dalam yang disebut teofani, jadi seolah-olah Allah itu menjadi seperti manusia.
Ya, seperti manusia yang punya perasaan, punya rasa marah, rasa dendam. Padahal Tuhan juga nggak punya juga begitu. Dia tetap mengasihi sepanjang segala abad, sekali dan karena itulah dia DNA-nya Allah itu adalah belas kasih. Yes. Ya, Bu Maria masih ada nggak, Bu? Oh, ini ada ini satu. Enggak, ada satu lagi. Oh, yang live. Oh, oke. Sudah. Saya Mungkin ada boleh yang mau Sudah ya? bertanya, Lams. Ada yang mau bertanya? Silakan. mau Yo, promo beliau. Saya sharing boleh. Bu, jangan lama-lama, nanti tergantung pada Mau cerita host. aja, Mo. Jadi soal luka batin ini benar adanya. Saya punya teman-teman saya, anak saya punya teman. Terus dia pernah cerita panjang lebar sampai setahun lebih ini nggak kena. Saya bilangnya, kamu mesti memaafkan, mengampuni mertua kamu. Gak bisa, tante. Dia bilang, nggak bisa gimana? Kamu doa Kronika udah, Rosario udah, segala macam doa kamu jalani. Dia bilang, percuma kalau kamu gitu. Terus kamu cari alasan aja. Minta ampun ke mama kamu, caranya cari event tertentu. Waktu kemarin ini kan mau tahun baru. Terus dia bilang, ya udah selamat tahun baru. Nah gini, kalau dia ulang tahun, kamu buat kue, kasih begini ngomong. Mam nih kue buat mami selamat ulang tahun ya. Kalau saya punya salah, ampuni saya. Saya juga minta ampun sama mama gitu. Bisa nggak gitu? Gak bisa, tante gak bisa. Malah dia nangis, teriak-teriak. Ngomong itu kita di HP ya. Udah 1 bulan lewat, dia bilang, tante saya coba ya. Coba deh, coba lagi. Dia bilang, coba lagi. Doa dulu sebelum ngomong gitu. Kamu doa dulu. Ternyata berhasil, Romo. Dia senengnya, dia bilang, ini dadanya terlepas, terbuka, dia bilang. Bertahun-tahun Romo, 15 tahun dia merit Romo. Coba bayangin Romo. Gila deh. Berhasil juga sih. Makanya Yesus bilang 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali tanpa batas. Itulah karena Yesus tahu. Yesus tahu kita susah kali ngampuni ego kita, kan harga diri kita tinggi sekali itu. Jadi kesombongan kita kan besar sekali. Yes. Sampai pokoknya untungnya dia nggak bercerai ya. Untungnya dia kuat sekali emang imannya gitu kuat. Semuanya bagus. Mamanya ikut kerahiman. Semuanya sebetulnya. Tapi nggak menjalankan gitu loh, Mo. Tapi dia bagus sekarang. Mantap. Iya. Ada lagi yang mau Kasih Ibu Melani. Ada yang mau sharing lagi nggak? Yang bertanya dan sharing. Romo, Rida boleh sharing ya? Ya, silakan. Saya juga saya juga pernah mengalami 20 sekian tahun gitu ya, yang punya akar kepahitan, yang saat pernikahan mertua tidak hadir, tapi dengan prosesnya waktu yang pastinya kita harus membuka hati. Pengalaman saya buka hati, saya mohon ampun untuk dosa-dosa saya, kemudian ya seperti yang Romo tadi sampaikan itu semuanya betul. Saya alami itu, saya harus semakin dekat dengan Tuhan, saya harus baca Alkitab, saya harus banyak doa, saya harus menyangkal diri saya, yang akhirnya akhir-akhir ini saya sering lakukan doa Bapa Kami 77 kali. Di situ nyata Roh Kudus selalu tuntun untuk setiap langkah kehidupan saya. Pokoknya luar biasa, Roh Kudus itu memang benar saya alami hari lepas hari. Benar semua yang Romo katakan tadi dan saya sudah menerima, dan luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Trinitas itu memang luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Ibu, ada lagi yang mau sharing? Salah satu dari buah penderitaan dan luka batin itu, Ibu menjadi dekat dengan Yesus. Ibu semakin mencintai Yesus. Itu buah. Ya maksud saya, karena buah itu, karena penderitaan itu kita menjadi lebih dekat dengan, karena kita nggak mampu gitu loh. Jadi kita semakin dengan penderitaan itu semakin dekat dengan Tuhan. Lalu semakin dekat itu punya kepekaan sendiri. Yes. Lalu juga dengan lebih rendah hati kan, gitu kan? Kita lebih rendah hati, kita tahu siapa kita. Nah, itulah salah satu buah dari luka batin itu, kita menjadi lebih rendah hati.
gitu kan. Nah, luka batin sih Bisa memang. menerima orang lain, bisa dan segala macam. Jadi itu buah-buahnya. Itu buah Roh Kudus. Rendah hati itu kan buah Roh Kudus gitu kan. Ya, oke. Nah, jadi ini penting. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu bekerja? Coba perhatikan, ketika ada sesuatu yang negatif, berpikir positif, itu buah Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja dengan pelan-pelan kecil. Berubah. Dari yang baik menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, meningkat, meningkat, meningkat. Itu karya Roh Kudus. Jadi kita tidak membayangkan misalnya seperti Bunda Maria Roh Kudus datang dan segala macam. Itu tidak begitu. Dia sudah ada dalam diri kita. Tetapi pelan-pelan kita mengenal pencerahan. Semakin hidup kita semakin tenang, semakin damai, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Itu karya Roh Kudus. Dan lama-lama kita menjadi PK dan tajam. Oh ya ya. Lalu kita lebih mendengarkan Tuhan daripada itu tadi. Ya, ya oke, gitu Bu Melani. Urida nanti. Iya, ada yang melanjutkan lagi sharingnya? Bolehkah saya mau sharing? Saya ini Ibu Kurniati. Saya punya anak cuma satu dan anak saya itu kerja jauh di Sorowako. Waktu saya masih belum kenal doa koronka, itu saya selalu kalau telepon dia tuh saya suka marah. Dan saya bilang apaan ya? Ini kan mama loh. Mau ngomong aja susah, di rumah susah, di kantor susah. Terus dia bilang, iya mama ini kan jam kantor, kita harus meeting. Udah ya mah, dia tutup. Satu saat saya cuman bilang gini, saya tuh mesti harus merekonsiliasi dengan anak saya. Nah satu saat saya bilang, maafin mama, mungkin mama salah dan mama keras terhadap Andri, saya bilang. Terus dia bilang apa? Enggak mah, saya juga minta maaf. Mungkin selama ini saya juga acuh kepada mama. Setelah itu hubungan saya menjadi baik dan satu saat lagi saya dapat kejutan dari Tuhan setelah dia kerja di Sorowako itu selama 20 tahun. Baru kemarin dia pulang pas saat tahun baru Imlek malamnya. Dia bilang, Mama saya ada workshop di Bogor dan saya harus pulang dapat tiket hari Jumat. Pas saya ingat-ingat, oh Jumat malam itu kan malam Sinja ya. Aduh, alangkah bahagianya dan dia tidak membawa anak istri, dia pulang sendiri. Hari Sabtu dia ketemu dengan saya waktu Sinciaan itu. Dia cuma bilang, Mama selamat tahun baru dan saya pengen kui sama Mama. Itu satu saat yang momen Tuhan yang benar-benar saya rasakan karena selama ini dia tidak bisa pulang kalau Sinciaan. Saya bersyukur dan berterima kasih mungkin karena dengan doa koronka saya dan doa rosario saya ini saya mungkin bisa lebih bersabar terhadap anak saya dan sampai saat ini saya tidak ada lagi rasa gregetan ya sama lu gitu. Susah banget sih di telepon tapi dia suka bilang, Mama kita lagi ada meeting sebentar ya ntar kita telepon. Walaupun dia nggak telepon, saya cuma bilang, ntar juga nggak telepon. Tapi saya tuh udah tidak ada luka lagi di hati dan tidak ada lagi perasaan marah pada dia. Itu yang Puji saya Tuhan. alami di dalam doa koronka ini. Terima Bu. kasih. Nah, puji Tuhan, Bu. Roh Kudus, Bu, karya Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, berjuang dan segala macam. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita ya, itulah. Oke. Luar biasa ya Tuhan. Iya, ada lagi yang mau sharing buat berbagi tentang kerahiman ilahi, kemuliaan Tuhan. Adik sendiri dong, adik Juli. Oh, saya. Sharing. Ya, saya cuma mau membagikan dikit ya Bu, pengalaman saya waktu tahun 2000 berapa ya? 2012 saya kena pneumonia. Waktu itu saya sangat trauma sekali ya. Waktu saya itu kan beberapa waktu itu kan saya sering demam. Saya nggak tahu tuh saya sakit apa gitu. Saya takut banget gitu loh. Terus ada teman saya dokter paru bilang, coba deh kamu ronsen. Nah, begitu dengar ronsen tuh saya takut banget. Karena mama saya dulu kena CA paru. Aduh, saya takut banget ya, takut banget. Nah, ketika dapat hasilnya ternyata saya ada pneumonia. Itu rupanya tertular oleh pembantu. Nah, akhirnya ketika pneumonia ketika divonis itu saya sakit kan. Nah,
malam itu saya cuma bilang sama anak-anak, kan kita mau ke rumah sakit ya di Siloam. Saya bilang sama anak-anak suruh minta tolong mereka untuk rosario ya. Waktu itu anak-anak masih pada kecil-kecil gitu loh. Jadi ada 3 anak saya gitu loh. Kenapa saya takut? Karena kejadian mama ya gitu, sakit itu. Dan memang itu selalu menjadi momok bagi saya. Saya sangat takut sakit tentang paru itu. Nah, sampai akhirnya saya juga sempat ke Romo Somar yang di Pluit, juga didoain sampai dia bilang sih nggak ada apa-apa ini, nggak ada apa-apa gitu. Nah, udah, tapi karena minum obat paru itu sangat keras, jadi sampai kena ke lambung, Bu, Romo. Jadi saya kena ke lambung sampai saya muntah gitu. Nah, waktu itu memang saya tahu ya, saya memang waktu itu memang saya sudah ngalamin kasih Tuhan, memang saya percaya segala sesuatu pasti Tuhan mau punya sesuatu ya dengan kita gitu loh. Makanya selama sakit itu saya juga baca Alkitab. Nah, ada satu ayat tuh yang menguatkan saya bahwa Yesus bilang kan kalau apa kita minta roti ya kepada Bapa, Bapa nggak akan memberikan kita ular yang beracun gitu loh. Nah, di situ saya selalu imanin kata-kata itu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa segala kejadian hidup yang kita alamin, ya pasti Tuhan nggak akan memberikan kita yang buruk. Sekalipun ada orang yang bilang ya, kadang-kadang kan, oh ya, misalnya maminya sakit itu, nah nanti anaknya begitu. Nah, sering kan orang suka menjudge ya, menghakimi ya tentang sakit ya. Misalnya ada orang yang turunan jantung lah, turunan sakit inilah gitu loh. Tapi pada waktu itu, karena ada ayat itu, saya hanya mengimani pada Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan nggak akan memberikan ular yang beracun kepada anaknya yang minta roti. Jadi setiap hidup kita, mau kita ya, walaupun dengan orang tua kita, itu nggak sama ceritanya. Cerita hidup mereka dengan cerita hidup kita beda. Pengalaman hidup kita dengan orang tua kita juga berbeda. Secara spiritual juga beda. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ketika saya lagi sakit itu, saya juga mual-mual kan, mual-mual dan nggak bisa makan. Nah, lucunya beberapa waktu sebelumnya ada teman saya minta tolong untuk menemani baptis anak bayinya ya, bukan anak bayinya, jadi cucunya waktu itu dari Australia dia pulang minta tolong dibaptis di gereja MKK itu waktu. Nah, jadi waktu itu saya sih jauh-jauh ya, jadi suami saya waktu itu ketua lingkungan. Nah, jadi kita mendampingi. Nah, itu satu hari kita melayani ya suatu keluarga itu. Nah, besoknya saya ada yang bilang suruh ke Sinse, di daerah Permata Hijau. Nah, cobalah minum ke sana, coba berobat gitu loh. Jadi ketika saya berobat, saya dikasih godokan. Waktu itu sempat terpikir ya, mana mungkin ya saya bisa minum obat godokan sedangkan saya muntah-muntah gitu loh. Nah, akhirnya ternyata ya puji Tuhan ya, akhirnya saya nggak ngerti ya kok bisa saya minum obat itu, godokan itu saya nggak muntah dan malah akhirnya mah saya sembuh juga karena mah itu kan diakibatkan oleh obat pneumonia yang keras itu. Nah, jadi di situ saya percaya juga bahwa Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi saya dan saya juga masih mau taat ya, mau melayani saya dengan segala kekurangan saya. Pada waktu itu saya sedang sakit. Nah, Tuhan masih mau pakai saya yang orang sakit gitu loh. Nah, di situ saya bersyukur sama Tuhan bahwa dengan kita tidak istilahnya itu juga ada ya ayatnya bahwa barang siapa yang tidak sayang dengan nyawanya juga Tuhan akan apa ya saya lupa deh ada ayat itu. Jadi bahwa Tuhan akan juga memberikan nyawanya bagi kita gitu. Jadi pokoknya intinya dengan kita mau berbagi pada orang lain, Tuhan juga akan menolong kita. Dengan melayani, Tuhan akan kita juga akan dilayani. Nah, jadi dari situ inti singkat ceritanya yang saya mau ambil kesimpulannya, ya jadi buat Bapak Ibu yang sakit, percayalah, nggak ada tuh yang sakit turunan tuh nggak ada. Tuhan memberikan kita dengan keunikan kita masing-masing. Jadi percayalah dengan benar yang kata Romo bilang, kita harus baca sabda Tuhan ya. Nah, Tuhan akan berbicara pada kita melalui sabda-sabdanya itu. Jadi percaya setiap kita diciptakan unik dan kita akan pasti akan sembuh kalau mau mengikutinya dengan setia. Itu aja sih. Terima kasih Bu Melani. Kita satu paroki Bu. Bagus, bagus. Amin. Di MKK. Iya. Oh ya. Itu Romo. Iya. Iya.
Ya Pak Gunawan, terima kasih juga loh banyak kesaksian orang-orang yang doa koronka Pak Gunawan. Pak Gunawan juga perintis ya kerahiman ilahi pada waktu masa pandemi. Juga Ya, Ya, Bu Jau juga bantu para juga tua. untuk acara ini. Terima kasih Pak, senang terima mendengarin kasih Terima ya hari ini. kasih. banyak untuk Iya, kesaksian. iya. Ya Kita silakan ban- kembali pada Romo lagi atau mau kita bagaimana? Oh, kalau gitu ya kita langsung aja ke doa penutup dan doa Doa berkat. penutup. Hmm. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Engkau tahu kami punya luka-luka kami masing-masing. Dan karena itulah putramu menderita luka lebih daripada yang kami alami. Supaya nyatalah kasih-Mu yang tak terhingga bagi kami. Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu luhur mulia, Engkau begitu mencintai kami, Engkau begitu berbelas kasih kepada kami. Kau biarkan, Kau izinkan luka-luka itu terjadi dalam masa lalu kami yang berpengaruh hingga saat ini. Supaya kami menyerahkan hidup kami kepadamu sebagai Bapa yang penuh belas kasih. Sekarang ya Tuhan, lewat tangan hamba-Mu ini, alirkanlah rahmat Roh Kudus kepada setiap dari kami yang hadir di sini. Kau jamah, Kau jaga, Kau pelihara, Kau sembuhkan terutama. Supaya kami semakin menyerahkan diri hanya kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Tapi kami percaya janji-Mu selalu sempurna terjadi pada waktunya. Sekarang juga ya Tuhan, lewat tangan hamba-Mu ini, Kau alirkan rahmat, cahaya yang memancar ke dalam hati, pikiran, budi, raga, tubuh, hati anak-anak-Mu ini. Sehingga sekarang juga mereka sembuh. Dalam Amin. nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Dan Bunda Maria, Bunda belas kasih, Engkau rangkulah mereka yang merasa tidak ada harapan. Di dalam Engkau ya Tuhan, terjadi mujizat pada malam hari ini. Amin. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.